apa ya istilahnya pilihan ya atau apa pendukung ya yang bukan yang utama kaitannya dengan ini. Kreditnya dua, uh, cukup penting sebetulnya. Cuma ada apa drainase lebih stressing diperdalam lagi di kuliah di teknik sipil. Jadi mahasiswa teknik lingkungan dirasa perlu untuk mengetahui secara umum kaitannya dengan drainase karena ada keterkaitan dengan sanitasi lingkungan dan bagaimana untuk penanggulangan masalah-masalah kaitannya dengan lingkungan ya begitu. Jadi saya harap Anda semua harus lulus ya karena kalau nggak lulus ngeganjel gitu loh. Dan saya akan memberikan kemudahan-kemudahan yang penting Anda tuh rajin kuliah dan tugas dikerjakan gitu loh. Saya nggak ingin ada yang ngulang untuk mata kuliah ini karena mata kuliah pilihan ya, yang bukan yang utama. Baik, jadi eh, peran air sangat penting dalam sebagian besar proses alam ya, Pak Hami. Eh, ini saya ambil clue-cluenya saja terkait dengan ideologi ini, kaitan dengan pengaliran atau transportasi. Dalam perjalanannya, pengaliran itu patut diduga atau bisa dimungkinkan ada peluruhan atau kelongsoran dari proses pengaliran tersebut. Nah, kemudian dalam transportasi air, membawa air yang drainase patut diduga juga mengandung kontaminan-kontaminan cemaran air karena uh, banyak drainase di Indonesia bukan hanya khusus untuk air hujan, tapi membuang limbah-limbah cairnya dari buangan wastafel, buangan kamar mandi dan sebagainya yang barangkali itu banyak kandungan-kandungan organik, katakan organik yang uh, kontaminan ya. Clue yang lainnya adalah terkait dengan keseimbangan energi ya, karena ada siklus hidrologi ya, nanti ada pengantar panas, penguapan dan sebagainya, ada energi di situ ya. Kita tahu bahwa hukum Newton kekekalan massa itu bahwa energi itu tetap tapi hanya berubah bentuknya. Kemudian ada clue yang lain lagi bahwa dalam drainase itu ada penguapan yang berkaitan dengan gas efek rumah kaca yang disebabkan oleh uap air itu sendiri. Dalam kehidupannya, bagi sebagian besar bentuk kehidupan terestrial artinya air sangat strategis ya, menentukan di mana manusia itu beraktivitas dan tinggal. Ya, jadi tentunya mengelola air itu adalah suatu hal yang sangat strategis dan penting. Kemudian definisi dari hidrologi itu sendiri ya, secara ilmiahnya artinya ilmu air, yaitu mencakup studi tentang keberadaan dalam pergerakan air di dalam dan di bawah permukaan. Jadi manakala air ada di bumi, mengalir di atas permukaan dan di bawah permukaan, itu adalah konteksnya adalah hidrologi ya, ilmu tentang air itu sendiri. Kemudian sumber daya yang terbatas. Sebentar, tadi mengganggu banget tulisan. Oke. Namun terbarukan kuantitas terbatas, pasokan tidak terbatas, laju penggunaan dibatasi oleh waktu dan daur ulang. Artinya dalam siklus hidrologi itu ya, ada proses jumlah air yang terbatas pengelolaannya maksudnya ya. Tapi resourcesnya sendiri tidak terbatas karena bumi itu prosentase terbesarnya adalah air ya. Nah, kemudian laju penggunaan dibatasi oleh waktu dan daur ulang karena proses alamiah uh, ada musim kemarau, musim hujan, ada proses yang bisa dikelola dan kemudian bisa dimanfaatkan kembali atau memang hilang begitu saja ke laut. Nah, itu adalah terkaitan dengan sumber daya ya.
ilmu hidrologi mempunyai aspek ilmu dan terapan. Nah, ini suatu masukan bahwa ada ilmu-ilmu yang terapan, ada ilmu-ilmu yang memang saintifik ya. Tapi yang terdominan adalah ilmu hidrologi adalah suatu yang terapan. Jadi intinya bahwa ilmu itu dinamis ya, sesuai dengan apa namanya kurun waktu. Nah, ini penggunaan air ya. Contoh saya ambil ngutip dari penggunaan air di abad ke-20 yang ternyata bahwa yang terinventaris di sini adalah ada air dalam untuk permukiman ya yang dikelola oleh manusia. Kemudian air untuk industri ya dimanfaatkan untuk industri. Ini di bumi nih ya, air untuk masalah irigasi. Nah, ini semua grafiknya ya semakin lama semakin termanfaatkan atau terkelola ya dengan kuantitas yang terlalu bertambah. Sehingga kalau ditambah semua dalam bumi ini grafiknya ini demikian ya sampai dengan tahun 2000 itu sampai dengan 5.000 kilometer kubik per tahun. Luar biasa. Saya ngutip dari salah satu referensi ya. Nah, ternyata inventarisasi air di bumi ini ya, manakala ini bumi, air yang di darat itu ya hanya 3%-nya saja. 97% air yang ada di bumi itu berada posisinya di laut. Ya. Air yang ada di darat di bumi yang 3% itu komposisinya adalah air tanah dalam ya 14%, air tanah dangkal. Air tanah dalam itu akuifernya di bawah lapisan kedap air. Nah, angkanya sekitar 14% ya. Dan air tanah dangkal yang di air permukaan ya kedalamannya lebih kecil dari 750 meter ini senilai 14% juga secara kuantiti. Dan untuk danau, tanah, sungai itu hanya 1%. Yang terbesar ternyata itu adalah di lapisan es di gletser ya. Nah, lapisan es itu kondisi karena ada efek gas rumah kaca terjadi penguapan. Dan hal ini mungkin presentasinya ini menurun dan ini akan membesar presentasi yang di sini. Yang di tanah dangkal dan sebagainya ya. Yang terutama yang ini dan ini. Dan ini akan menurun pada kondisi saat ini. Dan ini terakhir dianukan oleh tahun 1900 berapa itu yang di sini nggak kelihatan. Ya. Jadi yang daratan itu terdiri hanya yang 3% itu persentase terbesarnya itu malah di lapisan gletser es ya. Ternyata seperti itu. Jadi di Antartika utara selatan itu sebetulnya luar biasa potensinya ya. Dibandingkan dengan adanya di sungai, danau dan sebagainya. Pendekatan siklus dan beberapa definisi. Silakan ini dibaca sendiri, nanti nggak cukup waktunya untuk untuk kita presentasi diskusi. Ini nanti tolong dibaca. Ini dibaca ya, saya skip aja. Bukan berarti ini nggak penting ya, tapi kan kita waktunya juga terbatas ya. Apa hidrologi sebagai profesi? Oke, tidak masalah. Nah ini kita singgung sedikit ya. Siklus hidrologi sebagai satu kesatuan sistem dapat direkam menjadi 4 macam siklus ya. Yang pertama adalah siklus pendek yang terjadi dari hujan yang jatuh langsung ke laut atau danau atau waduk atau badan air penerima yang lain seperti aliran sungai ya. Nah, itu bisa dikatakan siklusnya siklus pendek ya. Jadi dari siklus hujan langsung ke laut atau ke waduk atau ke sungai. Kedua ada siklus yang terjadi tanpa waktu putaran seragam. Nah, jadinya tidak homogen gitu ya. Yaitu pada musim kemarau tampak siklusnya berhenti dan musim hujan berlangsung terus-menerus. Nah, ini ada gap ya antara musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian siklus berikutnya adalah siklus yang ketiga, siklus dengan intensitas dan frekuensi yang tergantung letak geografi dan cuaca
sesuai dengan radiasi matahari. Jadi manakala di geografi kita dengan daerah ketinggian muka air lautnya atau elevasinya di atas 1.000 meter ya, dimungkinkan bahwa intensitas hujannya lebih tinggi atau frekuensinya lebih banyak ya dibandingkan dengan daerah yang pesisir ya. Yang nggak usah jauh-jauh ya, yang namanya kota Bogor ya, kota hujan katanya ya. Lebih ke atas lagi ya lebih banyak hujannya ya. Karena apa? Ada presipitasi ini dan penguapan mataharinya lebih cepat ya. Sebagian dari siklus sangat rumit dan manusia hanya bisa mengendalikan pada bagian akhir dari siklus, yaitu pada saat hujan jatuh ke bumi dan kembali ke laut ya. Prosesnya pendek sekali ya. Nah ini kalau kita belajar siklus hidrologi ya, pertama kalau mulai dari mana ya? Dari hujan dulu ya, presipitasi hujan turun ya. Hujan turun bisa masuk ini ada tumbuhan ke runoff ya, air permukaan. Ada juga yang meresap infiltrasi ke tanah, yaitu mengalir ke sungai. Sungai terjadi penguapan karena ada ini nih, bosnya ini nih, sinar matahari, fotosintesis. Ini terjadi penguapan naik ke atas ya, kawan. Ada pertemuan elektron dan proton menggumpal lebih berat dan molekul jatuh lagi. Ini siklus. Ada siklus yang langsung bahwa ini dari eh, masuk ke tanah ya. Jadi tanah dangkal langsung larinya ke laut. Ada juga. Nah, ini ada juga di bendungan ya, di waduk dan sebagainya ada evapotranspirasi penguapan. Nah, kemudian ada juga yang langsung dari hujan langsung turun ke laut dan itu kembali lagi ke menguap menjadi awan. Nah, ini berputar terus ya. Jumlahnya sama sebetulnya. Jadi kebakaran energi ya jumlah mungkin sama. Cuma berbeda tempat atau berbeda wujud gitu ya. Nah, ini kayak neraca air global ya. Ini jumlahnya 100, kemudian menguap sekian. Nah, ini jumlahnya antara intensitas dan nah, ini proses kelembaban airnya hanya transportasi air mengalir ya. Dari sini mengalir tapi penguap ya. Tapi intinya nanti ke atas juga. Jadi jumlah curah hujan yang turun itu sama dengan proses penguapan aliran ya. Pembekalan energi seperti itu. Ternyata ya dari proses air global tersebut untuk daratan itu luasnya hanya 20% dari luas bumi ya. Yang kemudian bisa dia ke permukaan dan bisa juga ke dalam airnya dan masuk ke laut. Nah, luas laut itu adalah berapa persen dari bumi? 70% dari bumi itu adalah luasan untuk laut. Nilai kilometer perseginya sekian ya. Jadi bumi itu 70% isinya adalah laut, air, dan 29% adalah daratan ya. Ini neraca air, adalah satu analisis keseimbangan air dalam satu sistem ataupun subsistem yang ditinjau dengan memperhitungkan aliran masuk ke dalam serta keluar tanpa terjadi baik secara teoretik maupun dari hasil pencatatan ya. Neraca air mungkin di suatu titik-titik tertentu. Neraca air pada suatu daerah aliran sungai, ada neraca air pada di waduk. Neraca air itu adalah siklus keseimbangan air antara di satu reservoir, satu titik dengan volume yang besar gitu ya. Satu lokasi titik pantau di sungai atau di irigasi, nah itu semua bisa dihitung neraca airnya ya. Mohon maaf saya skip karena luar biasa ini ya, mahasiswa sekarang 34 ya. Kalau kemarin-kemarin saya agak santai ya. Ini nah, saya jelaskan sedikit ya. Saya harap nanti presentasi semua dengan waktu yang terbatas ini. Surplus. Nah, nanti bisa dipelajari ada keseimbangan air antara air masuk dan air keluar. Dan ini ada delta S ya, dari tambungan ya. Silakan air masuk dan intinya sama jumlah
Q in atau Q out, ada proses waktu untuk terjadinya perembesan ya. Nah, ini kalau dari topografi ya, dari ketinggian lebih tinggi itu ya curah hujannya lebih tebal ya, dan ini lebih tipis, ini daerah gurun ya, gurun Sahara dan sebagainya. Nah, curah hujannya tipis gitu ya. Nah, nanti silahkan dihitung lagi ya. Nah, ini adalah di air, di ocean ya, ada groundwater, ada yang air yang bersihnya sekian, yang kadar garamnya jumlah kilometer perseginya, volumenya, ada presentasinya nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini ada perhitungan antara waktu tinggal ya, penyimpanan dibagi laju air. Nah, ini ada contoh soal, silahkan dipelajari lagi nanti. Nah, ternyata dari luapan atmosfer ini dengan curah hujan sekian per tahun, ya, dengan dengan luasan atmosfernya volume penyimpanan air di atmosfer sekian, ya, waktu tinggalnya itu hanya 0,02 atau 8,2 hari. Ya. Jadi makanya salah satu alasan mengapa cuaca tidak dapat diramakan secara akurat lebih dari beberapa hari karena memang waktu tinggalnya ini maksimalnya ini cuma 82 hari. Setelah itu kita susah mendeteksinya. Nah, ini molekul air ya, pertemuan antara molekul yang ringan-ringan jadi berat, nah, daya tarik menarik, nah, akhirnya jatuh menjadi presipitasi hujan dan sebagainya. Oke, sekarang teknisnya kita presentasi ya. Gimana? Saya panggilkan absen, Anda presentasi sendiri apa saya yang buka ini? Misalnya Angga bisa buka di Big-nya dari hasilnya Anda sendiri. Ya Pak, paling saya buka file sendiri Pak. Oke, baik. Menurut ini aja, menurut saya ngelihat ada di oke lah saya absen aja ya, menurut absen ya. Kayaknya udah bikin semua apa belum saya nggak tahu. Silakan untuk pertama Angga, waktu 2 menit. Baik Pak, siap Pak. Sebentar Pak. Baik Pak, selamat malam. Apa sudah terlihat Ya, Bapak sudah, dan silakan. teman-teman semua? Baik Pak, izin menjelaskan Pak untuk saluran makro dan mikro ya Pak di area Ya. tempat tinggal. Kebetulan tempat tinggal saya di sini Pak, yang saya pin warna merah. Hmm. Sebentar Pak. Mana ya? Ya, Oke lah seperti ini aja Pak ya. ya. Areanya di daerah Dukuh Jamrut, tepatnya di Blok F, RT 7, RW 21 di Mustika Jaya, Padurenan, Kota Bekasi, Pak. Hmm. Berikut titik koordinatnya. Jadi ini adalah salah satu jenis saluran mikro di Ya. tempat tinggal saya, Pak. Yang warna Hmm. merah ini adalah salah satu yang disebut interceptor drain, Pak. Jadi kebetulan dari area blok saya seperti ini Pak ke arah depan semua, dan Hmm. yang kuning ini sebagai kolektor drain. Hmm. Jadi semuanya mengalir ke kolektor drain, dan kebetulan juga dari kolektor drain ini mengalir ke conveyor drain di mana di depan ini ada yang namanya kali pete Pak. Kebetulan Kali sekali betul di ya, sini oke. ya. Kali pete ini bisa dianggap sebagai conveyor drain dari area tempat tinggal saya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Hmm. Baik Pak, saya izin lanjut Pak. Ya. Lalu untuk drainase makro, Pak. Drainase makro di sini mungkin saya mengambil gambaran yang lebih luas, Pak. Di sini aliran air ini, Pak, dari Das Kali Bekasi, Pak, sebetulnya, Pak. Hmm. Nah, di sini adalah area tempat tinggal saya yang tadi ya, Pak. Dan Itu kebetulan Kali ada Bekasi yang mana? Tunjukkan Kali Bekasinya mana? Kali Bekasinya ini, Pak, dari arah Bogor, Pak. Oke. Ini dari Das Bogor, sorry dari Bogor. Ini Das Kali Bekasi, ya, Pak, Hmm. yang warna kuning ini, Pak. Hmm. Dan di sini di dekat tempat tinggal saya ini masih Kali Bekasi sebetulnya, tapi ini sebetulnya Subdas, Pak.
Oh, Subdas, Subdas ya. Subdas Pak. Ini Subdas aliran Kali PT tadi Pak. Ini salah satu Hmm. Subdasnya Kali Bekasi atau Das Cijambe ya Pak. Dan Hmm. di sini tuh nanti akan pertemuan di dasnya Sungai Cikeas Pak di sini Pak. Nah, Pak seperti ini Pak. Yang warna merah ini aliran Hmm. Sungai Cikeas. Sungai Cikeas Hmm. ini juga salah satunya ya dari Bogor juga ya Pak, dari Bogor Ya. sini. Dan nanti semua bertemu Pak di sini Pak. Ada pertemuan dua sungai besar ya Pak, Sungai Cikeas tadi dan Kali Bekasi. Sehingga langsung terus ke laut Pak. Seperti itu Pak. Kalau dari peta yang saya baca, dari beberapa referensi yang saya baca juga Pak, kurang lebih seperti itu. Dan tambahannya Pak, untuk Das Cijambe ini, dia awalnya hulunya itu dari kurang lebih di Kecamatan Bantar Gebang Pak awalnya Pak. Gitu Pak. Hmm. Hmm. Terbentuknya di sini Pak, mengalir. Kurang lebih seperti itu Pak dari saya Pak di area tempat Baik, tinggal. Angga, kalau menurut saya cukup clear ya. Anda paham kaitannya makro dan mikronya. Baik, terima kasih Angga atas presentasinya. Saya Baik Pak, langsung menilai ya. baik Pak, terima kasih Pak. Berikutnya silakan maraton Beni Dermawan. Baik Pak. Silakan Bapak. Ah, di clear aja Pak ini. Ya, out aja langsung. Mas Angga ini bisa di ini Di gantian dulu stop, Mas. stop screen aja Mas Angga. Bentar saya masih cari, masih Zoom masih bingung saya. Di mana ya? Di atas ya? Iya di atas. Di sini bukan? Di mall. Oh ini ya. Baik baik Nah, terima kasih. ya, sip. Monggo Mas Beni. Apakah tampil Pak? Ya, sip. Oh, sepotong ya. Ah, oke, ya jelas. Mikro dulu ya. Eh, yang saya buat eh, mikro Pak, karena yang makro ini langsung ke sungai, langsung ke laut Pak. Hmm, Anda nggak tahu ini termasuk das apa gitu? Oh, belum Pak, belum Oke, nggak tahu. apa-apa. Soalnya ini sungai ini langsung di sebelah sini udah laut Pak, muaranya. Oke, cerita dulu aja, cerita dulu, nggak apa-apa. Siap. Baik Pak, Saya kan menilai sampai kedalaman apa persepsinya. Masing-masing kan beda-beda. Nggak apa-apa, saya akan mempresentasikan terkait silakan. dengan gambaran sistem drainase di area sekitar. Yang saya bikin ini terutama di MES, Pak, MES tempat saya tinggal, di Hmm. Tahwa, Kecamatan Kolaka, Coba Sulawesi kursornya Tenggara. ditunjukkan, bisa? Ini, Pak. Siap. Oke. Untuk yang di kotak kuning ini adalah area MES temporary Hmm. dari perusahaan saya. Hmm. Kemudian yang ungu ini adalah kolektor drain. Kemudian untuk yang garis biru ini adalah Sungai Balandete, yaitu sebagai conveyor drain, di mana di yang mesh temporary ini langsung mengarahkan air buangannya ke eh, got ataupun saluran air Mana yang salurannya yang mana? ini Pak, yang merah, merah kecil Pak. Masuk ke kolektor nggak? Langsung ke iya masuk kolektor Pak langsung. Oh ya. Nah, setelah dari kolektor dan perumahan-perumahan ini semuanya masuk ke kolektor, setelah itu Hmm. mengarah ke Hmm. sungai, ke Itu berarti conveyor drain. konveyornya yang ini. Oke, itu badan air penerima itu. Konveyornya itu yang titik kumpul di sini nih harusnya lebih besar. Oke, terus Nah, eh, setelah dari sungai ini tidak kurang lebih ada 200 meter dari ujung ini Pak, nggak saya hmm, capture. hmm, Ini langsung muara ke laut Pak. hmm. Kamu nggak jauh dari laut berarti ya? Iya Pak. Ini alamatnya di mana? Di Kolaka, Sulawesi Tenggara Pak. Oh, iya, 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 iya. Gitu aja. Ya siap. Oke Mikro deh, saja Pak. saya catat dulu. Ya, terima kasih, Benny. Ya Pak. Berarti makronya belum ya. Oke.
Berikutnya Dela Marlina. Iya Pak, sebentar. Sudah siap Dela? Oke. Langsung aja dari titik rumah dulu. Alamatnya apa disebutkan? Tipe jenisnya rumah, perumahan, apa perumahan tunggal, apa komplek perumahan, tolong disampaikan. Ayo silakan presentasi. Belum ada suaranya, Dela? Apa masih mute? Oh iya Pak, maaf masih kemit. Oke. Ayo diulang. Ya, jadi eh, yang kuning ini adalah titik rumah saya Pak. Perumahan tunggal apa tipe komplek perumahan? Perumahan tunggal. Oke. Jadi Terus. air buangannya itu menuju interseptor drain yang A ini Pak. A. Hmm. Hmm. Lalu menuju kolektor drain yang B ini. Hmm. Terus menuju ke conveyor drain C. Lalu dasnya itu Kali Jambe Pak. Kali Jambi itu di mana? Bekasi. Iya, di Oh, Tambun iya. Selatan. Di Tambun Selatan, Kali Jambe melewati Tambun Selatan, Pak. Hmm. Yo, coba dijelaskan. Sistem drainase yang digunakan itu yaitu sistem drainase mikro. Karena dapat dilihat dari semua aliran itu mengalir menuju Sungai Kali Jambe melalui saluran yang berskala kecil seperti interceptor drain, lalu ke kolektor drain dan conveyor drain. Kamu tahu diameter penampangnya kira-kira di inserternya berapa? Enggak, Pak, kecil cuma segini doang. Tuh. Oke, ya, 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 ya. Nah, ditunjukkan visualnya ya. Iya. Terus Lalu kolektornya ada kolektor drainnya visualnya? ada Mana? gorong-gorong gitu, Pak. Oh, masih Nah, lebih besar lagi ya ya lebih besar diameternya. lagi. Nah, conveyor drainnya itu juga lebih besar lagi, Oke, Pak. nah ini saya suka ini ya, udah jelas ya Lalu dia visualnya ya. bermuara di Kuali Kali Jambe Jambe. ini, Pak. Oke, Nah, gitu. udah itu aja. Udah, Pak. Baik, Terima kasih. sama-sama. Desi Fitriani, Hadir Pak, tapi ya. Pak Hah? buat share screen-nya nggak bisa Pak. Kenapa? Aku pakai HP soalnya dokumennya ada di laptop kantor. Oh, ya udah, di skip dulu, belum bisa nilai ya. Siapa? Nah, dia Fitri, Hadir, Pak. ya silakan dia. Oh, sebentar ya, Pak. Oke, Apakah sudah terlihat, Pak? Halo, Pak. Sudah terlihat? udah bisa digedein dikit nggak? Maaf, Di zoomnya berapa persen gitu? Oke, maaf ya, Pak. oke silakan Eh, dia. di sini saya memakai denah di perumahan saya yang terletak di Sukarame, Bandar Lampung. Hmm. Untuk rumah saya, di sini saya pakai sistem saluran Rumahnya jenis rumah tunggal drain apa perumahan? perumahan, Pak. Oke, Saya mana? pakai penjelasannya berdasarkan jenis ininya ya Pak, fisik. Terserah dari Jadi, segi apa aja saya terima, yang penting dijelasin. oke baik. Eh, untuk di sini adalah rumah saya di PIN ini. Hmm. Nah, di PIN ini di sekitar rumah saya ada saluran tersiernya. Dari Hmm. saluran tersier ini akan dialirkan menuju saluran sekunder, yaitu di mana itu akan berfungsi sebagai mengumpulkan aliran air dari drainase rumah-rumah. Hmm. Kemudian dari saluran sekunder ini akan menuju saluran primer yang merupakan penampung yang lebih besar yang menerima saluran dari sekunder maupun tersier. Hmm. Itu dia kali Pak, kali perumahan gitu. Saluran primer ya. Iya, Kalinya kali buatan apa alami?
kali buatan, Pak. Oke, primer, saluran primer berarti. Mm. Oke. Terus dari saluran primer itu kemana? Dia kebetulan daerah saya nggak begitu jauh dari area laut, Pak. Tapi kalau dari berdasarkan literatur, kali Mhm. ini mengarah ke Wais, sungai dekat Lampung sih, Pak. Tapi berakhirnya tetap di laut, Di laut ya. tidak Berarti jauh ada. dari. Kamu baca Ya. literatur, baca. Iya, Pak. Karena saya mau bingung kan mencari ini Iya akhirannya harus di begitu, mana. harus Terus, mencari. ya, Mahasiswa harus mencari, jangan pasrah kayak Desi kayak gitu. ya, Pak. Ya. Terus akhirnya diterima di badan sungai Wai Kanan, kalau nggak salah, Pak. Bentar. Wai Saya kanan. agak lupa nama sungainya. Iya. Hmm. Berarti ada Wai kiri ya. Iya, Pak, namanya. Di Lampung Wai ini ya. Simpur, Deng, Pak. Maaf, Pak. Hah? Nama sungai penerima dari kali ini Sungai Wai Simpur. Oh, Wai Simpur. Oke. Ya kalau di Lampung namanya Wai Wai semua ya. Iya, Pak. Mungkin Oke. dari saya sekian. Baik, dia saya nilai. Ya, Makasih ya. iya, Pak. Terima kasih. Tuh. Effendi Asari. Pak, mohon maaf, ini pertama kali kelas saya karena daftarnya belakangan, jadi ini kali pertama saya masuk ke kelas Bapak, jadi baru tahu tugas ini baru sekarang. Baru tadi siang sih sebenarnya, jadi belum bisa mengerjakan, Pak, mohon maaf. Saya baru masuk gelombang terakhir soalnya, jadi telat daftar kemarin, baru melakukan pembayaran daftar ulang tuh hari ini. Oke, selamat datang ya Effendi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lebih serius lagi ya. Baik, Eko Livaldo. Effendi, masalah absen itu di luar tanggung jawab saya ya. Kalau misalnya Oh, kamu kan, kalau pertemuan tuh tiga kali absen udah nggak bisa ikut ujian ya. oh iya, Pak. Siap. Nah, jadi kalau saya ternyata kamu masih ada bolos lagi satu kali, itu resiko ya. Oh iya, Karena Pak. kamu telat ini. Saya sebenarnya nggak ingin ada masalah dengan mahasiswa, tapi itu kan kasusmu sendiri yang bikin kamu misalnya gagal ujian kan kamu sendiri kan. Karena telat, karena ini gitu lah ya. Jadi di luar kemampuan. Pada intinya saya sebagai dosen tidak ingin mahasiswanya tidak lulus gitu loh. Tapi kalau responsinya rendah atau ada masalah itu ya itu tanggung sendiri ya. Ya, baik, Pak. Oke. Eko Livaldo, Hadir, Pak. kamu dari Portugal bagaimana Livaldo? Bukan, Pak. Ayo kok terus kamu kal. Ya, Pak. Udah terbaca, Pak. Izin, Pakku. Selamat malam. Oke. Ya. Jadi sebelum menjelaskan, saya ingin menunjukkan, Pak, bahwasannya saya untuk saat ini tinggalnya di apartemen Kalibata City, Pak ya. Wis ya, Nah, apartemen jadi ya. Mm-mm. ya, Pak. Jadi Tuh, saya banyak menunjukkan brom layarnya di situ tuh berdasar. apartemen. Banyak Gimana, godaan. Pak? Gimana, Pak? Apartemennya banyak godaan di situ. Waduh. Oke, Pak. Kita lanjut, Pak ya. Sedikit saja, Pak, sebelum menjelaskan, disclaimer dulu. Berdasarkan Google yang saya pantau, di sini saya menunjukkan bahwasannya tempat saya tinggal tuh berada di peak point ini, Pak ya, yang warna merah. Nah, Dan warna garis biru ini menunjukkan aliran drainase Kalibata City, Pak ya. nah. Nah, aliran drainase Kalibata City ini berujung di Kali Ciliwung, Pak. Dan pada akhirnya nanti masuk ke Laut Jawa. Nah, untuk drainase Kalibata City ini dia termasuk drainase tersier, Pak ya. Hmm. Sebentar, Pak, maaf. Drainase tersier yang mengalir menuju drainase drainase primer Kali Ciliwung. Jadi Sekundernya untuk mana? gimana, Pak? Sekundernya mana kalau langsung tersier kalau langsung ke primer? Iya, Pak. Jadi kalau untuk di Kalibata ini kan untuk sistem pengaliran air itu kan berdasarkan dari penampungan yang berada Ya, di atas, ya, Pak ya. ya, ya, ya. Nanti dialirkan melalui pipa vertikal atau talang, Pak ya, yang kita sebut biasanya. Hmm. Baru nanti masuk ke aliran di bawah apartemen tuh melalui ke
UDIT ataupun gorong-gorong atau Hmm, biasa hmm, kita sebutnya RCP lah Pak ya. hmm, hmm, hmm. Nah, setelah itu nanti baru dia diteruskan ke saluran keluar atau saluran Hmm. sekunder yang Iya, berada di iya. luar Kalibata. Jadi di depan Kalibata tuh ada jembatan gitu Pak. Nah, jembatan itu tuh bentuknya kayak unit besar gitu. Itu tuh Hmm, untuk aliran airnya. Baru nanti apa namanya? Aliran ini yang berkumpul nanti pada akhirnya akan masuk ke Banjil Kanal Timur atau BKT lalu dialirkan ke Laut Jawa Pak ujungnya. hmm. Oke, Jadi paham Pak seperti Ustaz, itu. daerah sana paham saya. Gimana Pak? Kalau daerah sana saya paham. Oke, terima kasih ya. Siap, siap Pak Oke. Gun. Terima kasih Pak Gun. Tuh. Berikutnya Elvira. Mana Vira? Vira nggak masuk apa? Oke, saya. Hah? Oke. Baru kedengar. Tadi nggak kedengar. Heeh. Wah, udah, silakan. Dari rumah Anda di mana? Ditunjukin. Oke. Itu perumahan apa rumah tunggal apa apa? Hah? Pasling apa itu maksudnya? Oh, klaster gitu. Oke, ya ya. Bisa gedein dikit deh. Nah, udah kelihatan kelihatan udah. Hmm, 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 heeh, hmm, hmm. Kolektor drainnya tadi yang mana? Oke, lain kali teman-teman yang lain menjelaskannya dari interception dulu, dari yang kecil dulu ya. Interception, kolektor baru conveyor gitu ya. Oke, Sungai Ciliwung. Oke. Hmm, udah, Vi. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagus visualnya ya. Coba coba tidak runut aja. Oke, terima kasih. Saya udah nilai. Berikutnya, Hah? Oke. Emara Putami. Baik, Pak. Malam, Pak Kun. Izin Ah, share. ya. Oke, apa sudah terlihat, Pak? Udah, ayo silakan lanjut.
Masih Iya, banyak baik. yang lain? Mungkin punya saya nggak sekomplikated teman-teman yang lain ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Jadi di kan sini, nilainya juga lain-lain. iya baik Pak. Jadi di sini rumah saya Pak, yang ada tandanya ini. Kemudian mungkin saya menjelaskannya dari mikro terlebih dahulu ya Pak. Jadi Mm-mm. di depan rumah ini ada got kecil Pak, yang nantinya got kecil ini mengalir ke yang di sini Pak, yang saluran drainase meso atau conveyor drainnya. Mm. Kemudian dari setiap blok itu mengalir ke saluran drainase meso. Ini kebetulan jenis tempat tinggal saya di perumahan ya Pak ya. Mm. Kemudian untuk saluran drainase mesonya ini memang cukup panjang sampai akhirnya mengalir ke saluran drainase makro atau sungai besarnya itu Pak, untuk dari saluran drainase mesonya ini. Kemudian untuk saluran drainase makronya ini di ujungnya itu nanti ada pintu air yang nantinya itu langsung mengarah ke laut, Pak, seperti itu. Kamu pernah lihat ya? Pernah, Pak, cuman mohon maaf tidak difotokan, Pak, lupa. Iya. Mungkin seperti itu, Pak, kurang Tuh, lebihnya. baik, ini mikro semua ya. Ya, makasih ya. Siapa Baik, tadi? terima kasih, Lupa. Pak. Emara Purnama. Oke. Marput kami, Pak. Emara saya nilai dulu. Oke. Dilanjut Ezra. Emara di stop Ya Pak, dulu. selamat malam Pak. Malam, Mohon Bos. izin saya bisa skip ke belakang nggak ya Pak? Saya bentar lagi baru sampai rumah Pak. Oke. Oke, mohon izin ya Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Ayo, Ezra, lepas. Pak, Fadil. izin Pak. Apaan? Pak, izin Pak. Kalau Desi udah bisa share record bisa nggak Pak? Atau di terakhir Pak? Desi terakhir aja lah. Desi kan selalu nyalain gitu. Nanti aja. Nggak siap kamu. Ayo, terus yang lanjut, Fadil. Oh, izin Pak untuk share screen. Silakan. Untuk jalur drainasenya Pak, ini saya tinggal di daerah Setiabudi Kuningan. Jadi untuk jalur drainasenya ini langsung menuju ke Kali Ciliwung Pak, tapi untuk ininya Nanti dulu dong, inception ya, ini untuk di ininya Kamu rumah tunggal apa di perumahan? di perumahan Pak. Oke. Emang ada perumahan di sana? Sebenarnya masuk komplek gang seperti itu sih Pak. Oke, Jadi lanjut. untuk dari sistem drainase mikronya itu dialirin melalui dari perumahan warga di sini Pak, itu langsung menuju ke gitu ya. gorong unit ini Pak. Oh ya. Jadi untuk ininya langsung menuju dari sini langsung ke jalan ke arah Rasuna Said. Itu Mana untuk visualnya mana? Ada. di conveyornya yang seperti ini Pak. Itu udah langsung ke conveyor ya? Iya, jadi ini langsung ke sini. Terus setelah itu secondary ininya mana? Contoh visualnya. Kan tadi udah tersier. Terus ke kolektor. Kolektornya gambarnya mana? Untuk kolektor tidak ini Pak. Jadi ini dari sini langsung yang di kolektor yang di ini langsung Rasuna Said dan itu langsung menuju ke Kali Ciliwung Pak. Menurut pengamatanmu ya? Iya Pak. Oke, itu yang bisa kamu amati. Sejauh ini Pak, karena emang daerah tinggalnya dekat dengan sungai, jadi mungkin untuk sistem drainasenya juga untuk kapasitas ininya juga cukup baik Pak, jarang terjadi banjir. Jadi untuk drainasenya juga masih di sini masih langsung ke makro sih Pak, soalnya dari drainasenya dari perumahan warga ini langsung ke makro. Iya. Dimensinya kayak gimana? Coba saya lihat. Yang itu sebelumnya, yang merah. Ini Pak. Itu ya. Itu langsung ke makro itu ya? Iya, karena di sini untuk konveyornya ke sini Pak, di sini. Ya. Dimungkinkan kalau rumah perkampungan padat penduduk, ya mana yang cepat bisa ditempatkan, dialirkan ya nggak apa-apa, memang nggak harus bertahap gitu. Ya, yang penting Anda sudah paham ya fungsi interception, kolektor sama conveyor ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Stop screen, dilanjut. Baik Pak, terima kasih Pak. Valkadisa. Ya Pak. Ini posisi di mana?
Lanjut, mana Saya lagi gambarnya? di Cipinang, Jakarta Timur. Oke, di stop screen dulu. Oke, masuk. Ya, silakan. Alamatnya apa itu? Sebutin dulu alamatnya. Oke, dari rumahmu jalan apa? Apa? Cipinang Muara ya? Jatinegara. Oke, silakan ceritakan. Perumahan tunggal apa? Komplek perumahan? Kok hilang suaranya, Salsa? Apa di mute? Halo? Nggak ada suaranya, Salsa? Coba diulangi lagi. Salsa masih di mute. Oke. Halo? Ya, sekarang bisa. Silakan. Ya, oke. Udah terdengar ya? Udah. Oke. Jadi ini rumah saya udah dibikin warna kuning. Kebetulan di Jalan A1 nomor 11A di Cipinang Muara. Sistem drainase di lingkungan rumah saya itu mulai dari skala mikro, yaitu di depan rumah. Di sini tuh ada got sepanjang jalan A1 ini tuh ada got, got kecil, got mikro gitu. Terus juga ini juga nyambung ke sini. Got mikro ini kemudian terhubung ke saluran kolektor di lingkungan tingkat RW, itu nyampe ke sini Pak. Warnanya sama, kuning-kuning Enggak, ini juga. warna kuning. Jadi ini warna kuning ini masih mikro Pak, ini masih yang got-got Masih kecil. mikro. Iya, nah ini baru yang warna biru itu saluran kolektor RW Pak, yang bisa kita bilang kolektor drain ya. Ada visualnya, gambarnya, fotonya? Aduh, sayangnya saya tidak mempersiapkan. Oke, dibayang-bayangin aja dah. Tapi itu lebih besar ya dimensinya ya. Iya, memang. Iya, betul, bisa. Lalu dari kolektor drain ini menampung aliran dari beberapa got mikro. Dari sini dilanjutkan ke saluran sekunder yang terletak di jalan agak besar nih Pak, jalan rayanya. Di sini memang sebetulnya memang apa namanya, got-gotnya juga lebih besar sih Pak. Bukan Terbuka, got sih. tapi itu terbuka. Iya betul, iya Oke. terbuka. Itu ada di sini. Memang tidak ada visualnya. Lalu terakhir langsung dari kolektor drain di sini, alirannya bermuara ke saluran mikro langsung ke BKT Pak, Banjir Kanal Timur. Oh, ke BKT. Gitu. Iya, Terbuka di sini, juga Pak. nggak itu yang konveyernya? Di pinggir jalan itu iya sih Pak, terbuka. Tapi dimensinya lebih besar. Iya, dimensinya lebih besar. Apalagi di sepanjang jalan yang di sini Pak. Ini kan jalan rayanya nih Pak, jalan raya Basuki Rahmat yang benar-benar jalan rayanya. Kalau ini masih jalan kayak gang gitu. Bisa. Berarti Nah, lewat ini gorong-gorong jalan. juga itu? Kenapa Pak? Atau box culvert lewatnya? Itu kan lewat jalan Basuki Rahmat kan? Iya. Kan Lewat nyebrang gitu langsung itu. gorong-gorong sih Pak. Iya, gorong-gorong itu bentuknya ya. Iya. Oke. Terus langsung ke BKT. Di saluran makronya ke Banjir Kanal Timur. Gitu Pak yang sudah saya pelajari sejauh ini. Yang saya dapatkan sistem drainasenya seperti itu. Ya, cuma kurang foto-foto penampangnya. Visualnya. Ya, oke. Oke, makasih, Falsa. Ya, sama-sama. Dilanjut, Ramdiani. Masih sama Pak namanya, Pak Kadis Ramdiani. Oh, sorry, Fauzan. Oh iya. Namanya 4 bangku sendiri sih. Masih ada lebih panjang, Pak. Aduh. Fauzan. Fauzan Iya, Imam. Pak. Ilman, Pak, bukan Imam. Iya, sorry. Ilman, Pak. Ilman Sudi. Ini Pak, hasil sistem drainase yang saya amati itu. Rumahmu jalan apa? Alamatnya sebutin dulu. Oh ya, ini di perumahan Paradise Serpong City, Pak. Di Perumahan, Tangerang komplek Selatan. perumahan. Komplek perumahan. Mana dan rumahmu banyak- tunjukin di kursor? Ini Pak, rumah saya persis di sini Pak, di ujung Pak. Oh, di situ ya. Terus.
Ya kalau hasil yang saya amati itu sistem drainase yang dipakai itu tersier Pak. Jadi garis-garis putih ini got-got kecil Tertutup, terbuka? terbuka Pak. Oke, terus? Dia mengikuti jalan. Oh ya, ya. Lalu tersambung ke drainasi kolektor Pak. Jadi ini pembuangan air dari setiap klaster di arena ke sini, ke garis biru ini. Nah, lalu untuk pembuangannya saya juga bingung sebenarnya Pak dari kolektor ke mana, karena yang saya lihat di perumahan saya tuh nggak ada sungai Pak, tapi ada, kalau lihat di peta tuh ada garis biru ini kayaknya ada sungai tapi nggak ada namanya Pak, sungai kecil gitu. Dan karena posisi depan ini tuh kayak apa ya, kayak menjorok ke bawah gitu Pak. Jadi itu dari arah sini tuh menurun ke sini, dari arah sini menurun ke sini. Jadi itu kekumpul sini, mungkin kebuangnya tuh ke sini Pak. Aliran airnya. Nggak nemu kamu? Nggak temu saya Pak. Tapi udah ke lapangan berarti kan? Iya, udah. Emang saya jurunya orang-orang semuanya ke lapangan gitu, ya biar tahu. Dan saya sepanjang 20 tahun hidup saya nggak pernah ngeliat sungai ini Pak sebenarnya Pak. Nah, makanya kan jadi lihat kan? Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas kejujuranmu. Oke, siap Pak. Oke, makasih ya, Fauzan. Siap. Ilham Bintang. Wah, kayak bintang filmnya namanya nih. Ilham, mana Ilham? Ilham Hadir, masuk. Pak, hadir. Oke, Ham, langsung. Dari rumahmu, jalan apa, Ham? Sebutin. Langsung aja. Terlihat Pak share screen saya Pak. Oh iya, kelihat. Mana rumahmu? Saya belum ketemu. Rumah saya ini yang ini Pak, yang di D Pak. Oh, yang di D, oke. Ya, kebetulan rumah saya itu kan di Perumahan Tunggal ya Pak, di Bekasi Utara, Kecamatan Margamulya Pak. Untuk dari rumah saya ini, untuk yang A ini Pak, itu tuh interceptor drainnya Pak dari rumah-rumah itu sekitar lebarnya itu sekitar 30 Di depan rumahnya apa? Di belakang rumahnya? Di depan jalan Pak. Tapi Oke. kebetulan kan rumah saya hook Pak. Jadi di sekitar sini, di sini ada, di sini pun juga ada Pak. Oh iya. Lalu setelah dari interceptor drain itu dia mengalir ke ini Pak, ke yang B. B itu di sini itu dia kolektor drain Pak. Dia lebar itu sekitar 1 meter Pak, dan berpenutup ya Pak. Jadi tidak terbuka. Kamu ada gambarnya nggak? Kalau untuk gambarnya belum ada sih Pak. Oh, harus pakai gambar. Iya Pak, terus Kurang kreatif setelah dikit. dari sini dia mengalir ke ini Pak, yang C itu dia itu conveyor drain Pak. Conveyor drain itu Benar, sendiri udah itu, dilihat ada conveyor drain di situ. iya Pak, ada Pak. Dia ngalir ke sungai irigasi Pak, kalau namanya sih Oh Pak. iya. Dari sungai irigasi itu dia ngalir ke Kali Bekasi Pak, baru Pak. Oh, Kali Bekasi. Rumahmu banjir nggak? Enggak Pak, kan dekat Sumarekon Pak, jadi nggak bakal banjir Pak. Oke, keren. Oke, makasih, Ilham. Ya, sama-sama Pak. Yuk. Kevin, Hadir, Pak. silakan Vin, dilanjut. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, Giring. Apakah sudah masuk, Pak? Udah ya, Pak? Oke. Baik, kita mulai Ya. aja ya, teman-teman. Pak, saya mulai, Suaranya Pak. kecil, Vin. Gimana, Pak? Apakah suara Oke. saya sudah terdengar, Pak? Ayo langsung, alamatmu di mana? Sebutin. Untuk alamat rumah saya itu, Pak, di Perum Tati Asri, Pak. Perumahan Tati Asri, dekat dengan akses tol Jagorawi, Pak. Di Oh, Bogor, daerah Pak. kecamatan apa? Kelurahan apa? Sebutin. Kelurahan Cijujung, Pak. Sukaraja, Pak. Oke. Untuk Terus? dasnya sendiri yang digunakan di perumahan itu dia dasnya buatan, Pak. Buatan perumahan tersebut. Jadi untuk das mikronya itu dia ditunjukkan dengan injector drain yang warna kuning. Jadi di sana
di dekat area situ tuh banyak saluran-saluran kecil untuk ngalirin air hujan. Lalu untuk kolektornya itu dia ditunjukin dengan warna putih. Ini ada got-got kecil yang ada di sekitar perumahan itu sebagai penghubung dia antara air dari insektornya menuju ke saluran utama yang berwarna biru atau kita biasa nyebutnya conveyor drain gitu. Kok Dan nggak dari nyambung ya, Vin? memang Pak, Nggak nyambung itu antara kolektor, inceptor sama interception sama kolektor sama conveyor. itunya Pak panahnya Pak. Iya, tidak tidak Iya, menyambung. untuk gambar panahnya memang nggak nyambung, Pak. Tapi sebenarnya untuk di lokasinya itu memang nyambung. Cuman gambar Google Maps-nya ini dia nggak update, Pak. Jadi ini gambarnya itu dari Google Maps-nya itu dari area yang terdahulu, Pak. Gitu. Sudah banyak perombakan sih, Pak, untuk saat ini. Cuman memang di Google Maps-nya dia Kamu belum nggak ada ke lapangan update. berarti ya? Cuma ngeplot-ngeplot aja. Saya lagi dinas, Pak, di Subang, Pak. Lagi, Pantes. iya, Pak, dinas di laut, Pak, saya, Pak. Di tengah laut, Pak, ini, Pak. Ya udah, ya, sip, makasih. Iya, kurang lebih Kan seperti itu kelihatan Pak. orang Baik yang Pak. nggak ke lapangan sama yang ke lapangan. Iya Pak, nggak bisa moto sendiri Pak. Ya, ya. Oke Pak, terima Makasih, kasih Vin. Pak. Yo. Sama-sama Pak. Kalda. Assalamualaikum. Iya Pak, saya Yo. mau share screen ya Pak. Nah, sudah terlihat ya Pak? Belum. Ya Belum? udah. Oh, udah. Ya, sip. Terangin. Alamatmu di mana? Kecamatan apa? Kelurahan Iya, apa? saya tinggal di perumahan Tunggal, Kavling Sawah Indah di Bekasi Utara, Pak. Nah, di sini yang segitiga biru ini daerah rumah saya. Nah, di sini perumahan saya ini tersusun dari beberapa jaringan. Pertama itu dari interseptornya. Dari interseptor yang drain kecil, lalu terhubung di kolektor drainnya di sini Pak, yang apa? Poin B. Warnanya Setelah sama juga itu. Iya, saya tapi pakai yang pakai huruf-huruf ini Pak. Dari A terus mengalir ke B, setelah itu ke konveyornya Pak di sini eh, ke saluran irigasi. Habis itu setelah dari saluran irigasi nanti dialirkan lagi ke Kali Bekasi Pak. Sebentar. Irigasi apa drainase primer? Fungsinya beda loh, irigasi sama drainase primer. Itu air irigasi. Jadi air drainase dibuang ke irigasi. Iya pakai gini saluran irigasinya Pak. Ada Nah, loh. dokumentasinya. Gini Pak. Mana irigasi yang mana? Ini. Oh, bukan. Iya. Oke, itu drain utama itu. Iya. Kolektornya segede gitu ya, Iya interseptornya Pak. gitu. Ini interseptornya ini yang kayak kecilnya segini Pak. Terus ini kolektornya. Habis itu karena emang rumah saya juga kan dekat sama depan ini Pak di irigasinya. Jadi setelah dari kolektor langsung Kamu pasti itu buangnya ke situ, pasti. iya ngalir ke sini Pak. Ya, udah. Oke, ada. Oke. Udah, nggak ada lagi yang dijelasin? Sudah Pak itu saja Pak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Makasih juga Pak. Yuk. Ada, sudah. Berikut. Siapa ya? Habis ada, Pak. Lutfi. Lutfi cowok apa cewek sih? Bapak hadir Bapak. Hah? Oh, cewek ya? Cewek Bapak, iya. Sorry ya. Gue kira Bentar cowok. Bapak. Ayo, Vi, jelasin, Vi. Langsung, Vi. Bentar Bapak. Mana? Mana lama banget. Bentar Bapak. Lagi nyari itunya soalnya pakai tab Bapak bukan laptop jadi
Ayo, Vi. Bentar Udah Bapak siap lagi belum? nyari lagi nyari itunya file. Luffy, saya skip dulu ya. Saya lompatin kalau lama. Iya Yang Bapak. lain. Iya Bapak. Bapak. Arya. Hadir, Pak. Ya, langsung. Ya, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sip. Langsung. Oke, Pak. Alamatmu, jalan apa, keluaran apa? Jadi, Pak, ini tempat tinggal saya yang ada di Medan, Pak. Nah, dia beralamat di Jalan Durung, Gang Masjid, nomor 12, Medan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Sidorejo. Nah, jadi Pak, sistem drainase di daerah ini menggunakan pola siku ya Pak, di mana sungai adalah pembuangan akhirnya yang ada di kawasan padat penduduk yang ada di kota. Ya, maksudnya di sekitar rumah saya Pak. Nah, jadi Pak, rumah saya di sini Pak. Ada kelihatan Pak? Iya. Nah, ini rumah saya di sini Pak. Jadi polanya seperti ini Pak. Mau itu di depan, belakang itu dia nyambung dia Pak. Dari saluran cabangnya, nanti ke saluran pengumpulnya dia tuh di akhirnya tuh di saluran utama Pak. Utama di sebelah sini Pak. Nah, kalau nama saluran utamanya nih ya Pak ya. Kalau yang saya tahu gitu kan, ini kan kanal ya Pak. Kanal. Terus namanya itu kalau di daerah saya tuh sebutannya Parbus Pak. Parbusu. Gitu Pak. Jadi disinilah Pak akhirnya. Nah, terus setelah dari sistem mikronya di tempat tinggal saya itu selanjutnya itu sebentar ya Pak. Nah, yang makronya seperti ini Pak di sekitar rumah saya Pak. Jadi dari rumah saya itu dari Parbus itu Pak, kanal itu dibuang ke Muara Belawan Pak, Laut Belawan di akhirnya Pak. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Itu masuk das apa itu? Apa ya Pak? Nggak tahu. Kurang tahu saya Pak. Kamu tuh nggak ke lapangan kan, main di atas kertas saja kan? Kebetulan Pak, ini saya lagi di ini Pak, di Tangsel Pak, sekarang domisilinya Pak. Baru aja Pak. Oke. Oke Pak. Nah, terima kasih Pak. Tadi siapa nama? Ardiansyah ya? Arya Ferdiansyah Pak. Oke. Ya, makasih Arya. Ya, sama-sama Pak. Mau Lydia, Ana Mufida. Hadir Pak. Ana, ayo. Iya Pak. Bentar, share-nya oke. Sudah kelihatan belum Pak? Ya. Iya. Jadi untuk sekarang Hana tempat tinggalnya di perumahan Semolowaru Indah, Pak, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Secara satelit kos Hana di sini cukup padat perumahannya. Kemudian secara maps yang garis besar seperti ini, Pak. Jadi ini ada Kali Jagir, ada anak sungai. Dari rumahmu dulu jelasin. Iya, ini dari kos Hana, Pak. Jadi ada selokan di sini. Terus nanti dari terbuka anak tertutup? Sungai. Apanya Pak? Selokannya tertutup. Tertutup, oke. Nah, kalau makronya Pak yang di bentar. Dari bawah saluran ya, tertutupnya mana? Saya lihat fotonya enggak? Ini terbuka Pak, tapi di sebelah sini ada lagi yang tertutup. Oke. Iya. Ya, kebayang. Nah, dari situ nanti dia nyambung ke anak sungainya Pak. Ini agak kumuh. Nah, dari anak sungainya ini anak sungai udah konveyor apa masih sekunder? Udah sekunder, Pak. Masih udah sekunder. Berarti dari sini ini kolektor ini ya? Iya, kolektor, Pak. Oke, terus? Dari sini baru ke mana mapnya lagi, map kembali balik ke mapmu lagi. Yang ini, Pak. Mana tunjukin? Enggak, yang itu, yang satunya lagi map yang bawah. Oh, ini. Iya. Tunjukin yang kolektornya yang mana? Kolektornya yang di sini tadi, Pak. Oke.
yang ini yang Nah, kecil-kecil. terus larinya Nanti ke dari kolektor ini dia ke Kali Jagir yang besar ini, Pak. mana kalinya? Yang ini nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Cuma kalau Oh itu. secara gambar yang ini, Pak. Dia sekitar 10 meter. Oh ya ya ya. Kebayang saya, kebayang. Cukup simpel sih, Pak. Kalau di sekitar rumah Hana. Udah, Iya, ini gambarannya agak semrawut sih, Pak. nggak Kalau apa-apa. di- Saya udah, yang penting kamu paham ya. Iya, Tahu. Oke, Lida, Ana, makasih, makasih Pak. ya. Berikutnya, Maya Herdiana. Selamat malam, Pak. Malam. Lanjut, Maya. Apakah sudah terlihat? Belum. Nah, sudah. Alamatnya jalan apa? Malam semuanya. Eh, saya tinggal di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Oh, Untuk Boyolali. yang, ya Pak, untuk yang kotak kuning ini rumah saya, dan Rumah untuk tunggal. rumah tunggal. Hmm. Dan untuk yang biru ini kolektor drain. Nah, di sini di Boyolali sendiri kebanyakan menggunakan pola drainase karena di pegunungan. Kenapa drainase? Karena saluran memancar dan menyebar ke segala arah, sehingga tidak semua rumah di sini terdapat saluran, Pak, karena masih banyak resapan airnya. Untuk dari kolektor, untuk yang merah ini interceptor. Dan untuk yang biru tua, ini konveyornya, Pak. Konveyornya kemana? Eh, Kalau ke sini itu sampai ke Bengawan Solo. Kalau yang dari atas itu dari Gunung Merapi, Pak. Ini cuma di atas kertas aja ya kamu buat ya? Kebetulan saya juga jarang pulang ke sini, Pak, karena saya Oh. di rumah dinas, ya. Oh, iya, iya. Jadi kalau jelaskan itu ya dari interceptionnya dulu. Ya, Pak. Baik. Interception itu pasti lebih banyak dari kolektornya. Saya nggak yakin gambarmu tuh ngarang itu. Itu sebetulnya interception yang banyak itu. Oh, Ya. yang biru ini, Pak. Nah, Oke. tolong pelajari lagi apa itu interception, apa itu kolektor, apa itu conveyor ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Maya, makasih. Muhammad Revanza. Oke, bro. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Oke, baik. Untuk rumah saya ada di sini, Apa tuh Pak. jalan apa namanya? Jalan SS Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Hmm. Nah, baik. Yang pertama akan saya menjelaskan tentang inceptor drainnya, yaitu got-got yang ada di sekitar rumah. Kemudian dari inceptor ini berlanjut ke kolektor drain, yang dimana dibelah oleh jalan raya, yang mengumpulkan air-air dari beberapa inceptor drain. Kemudian dari kolektor dan inceptor ini berlabuh airnya ke conveyor drain, yaitu Sungai Enim, Pak. Begitu, Pak Kun. Itu. Coba. Ini di atas kertas aja kamu buat ya, nggak ke lapangan ya? Iya, Pak. Soalnya lagi nggak dimarahin, Pak. Oke. Oke, makasih. Siap, makasih, Pak Kun. Muhammad Bagus. Baik Pak, Muhammad Bagus, kemudian Pak. Izin share screen Pak. Belum kelihatan. Oke, putar Pak. Pak sudah terlihat Pak. Sip. Coba jelaskan secara detail, Gus. Baik Pak. Apakah kursornya juga terlihat Pak di sini Pak? Mana rumahmu? Baik, mau izin Pak. Dari saya rumah di Purworejo, Jawa Tengah, di desa Pak Susansur, Kecamatan Bayan.
Purworejo. Rumah saya, betul Pak, Kelurahan Purworejo. apa? Kelurahan Cianjur Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Oh, Purworejo. di Bayan, daerah Bayan. Enggak, Pak. Ya. Itu yang kuning itu rumahmu? Ya, yang kuning ini rumah saya, Pak. Terus? Baik, untuk mengizinkan selanjutnya yang pertama itu adanya interception drain, Pak, dari rumah saya ini. Seperti dari kata teman-teman, ada resapan air ya, Pak, ya, karena desa masih mengandalkan air tanah juga, Pak. Resapan air masih banyak, tapi di sini juga ada saluran air, Pak. Yang pertama interceptor drain yang warna ungu, pink, ya Pak ya, pink. Mana gambarnya? Yang ini sudah Ada terlihat foto foto gambar saya, di Pak. fotonya mana? Gambar di fotonya Nggak ada. warna hijau seperti ini, Pak. Ya, sebelah kanan ini. Ya, Jadi terus? fotonya seperti itu. Kemudian mengalir ke kolektor drain, Pak, di mana kolektor drain warnanya oranye ini, Pak. Ya, kolektor drain warna oranye, kemudian akan melanjutkan ke conveyor drain, Pak. Ini masih jalurnya irigasi sungai, Pak. Di sini masih ada persawahan. Nah, kemudian dari conveyor drain saya lanjutkan ke bagian makronya, Pak. Nah, dari warna oranye ini, dari conveyor drain ini, Pak, dari kolektor drain ini maksud saya akan masuk ke dalam sungai di sini, Pak. Saya nggak capture itu, Pak, mohon maaf. Di sini ada kali Kelendung, di mana saya biasa main ke sana, Pak, waktu kecil. Kemudian dari kali Kelendung itu akan lanjut ke arah kali Jali yang lebih besar lagi, Pak. Nah, di sana sudah mulai masuk ke saluran conveyor drain dan juga saluran induk, Pak, dan nanti akan bermuara ke laut, Pak, di laut pantai selatan. Terus itu, Pak, kondisi. Oke. Mas bagus ya, nah. Tinggi, Pak. Terus. Oke, makasih Gus. Ya, terima kasih banyak, Pak. Azwa. Hadir, Pak. Izin share screen ya, Pak? Mana Azwa? Iya, tunggu sebentar, Pak. Udah terlihat belum, Pak? Belum. Masih belum, Pak. Masih belum layang. Ya, oke. Udah. Dari Jadi, rumahmu dulu, jalan apa? Kalau rumah saya itu beralamat di Jalan Radar Auri, Cisalak. Radar Auri. Jalan Radar Auri, Cisalak di Depok. Dekat Gunadarma itu? Iya, betul, Pak. Ini Gunadarma. Oh, ya. Mana rumahmu yang mana? Di bagian sini, Pak. Oke, terus? Nah, jadi Interceptionnya dari mana? rumah saya, karena sebenarnya di bagian sebelah sini itu kan ada Jalan Raya Bogor ya, Pak. Bogor. Karena rumah saya itu menurun, jadi aliran drainasenya itu ke belakang ke komplek Radar Auri terlebih dahulu, Pak. Mana? Tunjukin. Di sini, Pak. Nah, jadi dari drainasenya yang warna biru itu dari rumah saya itu Warna mengalir. biru itu apa? Itu aliran drainase yang nanti akan Enggak, sampai interception, kolektor atau apa? Belum, Pak. Kalau yang biru itu aliran drainase dari rumah sampai ke makro. Tapi kalau untuk yang dari interceptor, conveyor, dan juga kolektor, itu yang warna kuning itu baru interceptornya, Pak. Loh. Nah, gimana sih jelasnya? Saya bingung kamu jelasannya. Coba dari awal dulu. Interception jadi mana? dari interceptornya warna kuning, Pak. Oke. Nah, jadi dari rumah saya, termasuk rumah-rumah yang lain yang ada di komplek Radar Auri. Nah, itu nanti Itu terbuka apa tertutup? Terbuka kalau untuk yang interceptornya. Tapi kalau untuk yang kolektornya itu baru Enggak, interceptor kan masuk ke kolektor. Kolektornya masuknya di mana? di sini, Pak. Di bagian depan sini. Jadi dia mengumpulkan air. Warna merah itu apa? Kolektor, Pak. Ini kalau mungkin bisa jelasnya di sebentar, saya stop share screen dulu, Pak. Saya ganti ke yang di PDF. Sudah terlihat belum, Pak? Belum. Ya, jadi dari rumah saya yang sebelah sini itu yang A-nya itu interceptor drain. Yang kuning interceptor, oke. Ya,
Yang warna merah itu collector drain, kemudian Ah. yang warna biru itu baru conveyor drainnya yang membawa air dari Yang tadi kompleks. bingung saya yang tadi tuh ke Ya, gambar mohon itu. maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi dari rumah saya itu di bagian sini kolektor drainnya yang garis warna merah itu mengumpulkan air drainase dari rumah-rumah yang ada di komplek itu menuju ke Jalan Radar Auri yang di depan, Pak. Yang di sebelah sini. Warna biru itu baru konveyornya. Itu. Jadi nanti dari konveyor Dimensinya itu berapa itu? Kira-kira dimensi. lebarnya? Kalau dimensinya saya kurang tahu, Pak. Enggak, itu saluran terbuka apa tertutup? Oh, tertutup. Kalau untuk yang Masa tertutup? konveyor, Konveyornya tertutup masa? iya Pak, tertutup. Terus larinya kemana? Terus nanti larinya ke ini Pak. Ada nanti yang warna biru itu terus lurus sampai ke Kali Cipinang. Kali Cipinang. Nah, kalau untuk Kali Cipinang ini itu merupakan subdes dari Ciliwung. Itu tertutup benar? Iya benar Pak, tertutup. Oke. Kali Cipinang ya? Ya, Kali Cipinang dia subdes dari Ciliwung, hulunya dari wilayah Depok sampai bermuara kembali ke Sungai Ciliwung di Itu daerah makronya Kampung itu ya. Melayu, Jakarta Timur. Dasnya masuk das Subdas Ciliwung. Kali Cipinang ya? Ya, Ciliwung. Oke. seperti itu Pak. Makasih Najwa. Ya, sama-sama. Gambarnya jangan bingungin tuh yang tadi bingung tuh saya. Ya Pak, itu dari Google Earth soalnya. Kalau yang saya kumpulin itu di yang PDF yang udah Oke, saya ya, pakai. ya, sip, udah. Putri, Ya Pak, hadir. Saya share screen ya Pak. boleh langsung. Ya, ini sudah terlihat Pak. Ya. Mana Jadi rumahmu? rumah saya itu di daerah Tanah Sareal. Ditunjuk. Tanah Sareal Kota Bogor yang ini Pak, yang segitiga hijau. Oh di situ. Jadi di belakang rumah saya ini ada di depan rumah saya ada solokan-solokan kecil sebagai yang A itu interceptor drain. Setelah itu dialirkan ke belakang rumah saya. Samping rumah saya ini ada gang. Nggak jauh dari gang itu ada langsung ke sungai Pak, Sungai Cibalok. Jadi air-airnya itu langsung dibuang ke Sungai Cibalok Pak. Jadi dari interceptor langsung dibuang situ. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa ya, memang bisa aja sih. Nah. Terus yang kuning itu apaan? Ini yang kuning ceritanya jalur-jalur pipanya Pak. Pipa apaan? Jalur-jalur solokan-solokannya Pak. Di sini, ke sini, ke sini. Di rumahmu nggak ada digambarin selokan atau yang kuning selokan gimana? Jadi ini ceritanya kan rumah saya yang hijau ini Pak. Nah depan rumah saya ada gorong-gorong. Gorong-gorongnya tuh menuju ke arah sini, arah sini, arah sini gitu Pak. Ya. Terus yang kuning, hubungannya yang kuning apa? Yang kuning itu cuma cerita lain lagi. Itu menandakan jalurnya saja sih Pak. Malah di rumahmu nggak ada menandakan jalur gitu ya, langsung kamu cerita gitu aja ya? Iya. Kolektornya mana? Kolektornya yang B ini Pak. Yang B, aduh bedain dong warnanya. Oh iya Pak, pakai huruf saya soalnya. Iya. Sudah Pak. Oke, makasih. Makasih Pak. Rahma Adi Arda Rama. Iya Pak, dia Pak. Langsung gambar. Izin share. Bentar Pak. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Ya. Kamu jalan apa? Selamat malam Pak. Saya berada di Jalan Raya Sukamahi Pak, daerah Cikarang Pusat Pak, Kabupaten Bekasi Pak. Banyak banget rumah Bekasi. Ini Pak, saya tinggal di zona yang berwarna merah ini Pak. Perumahan apa individu? Saya ini Pak, kontrakan Pak. Oh kontrakan, oke. Ya, terus dari kontrakan saya ini ada interceptor drain Pak, yang ini Pak, yang A ini. Terbuka atau tertutup? Ada yang terbuka, ada yang tertutup Pak. Ada fotonya? Oh nggak ada Pak. Kurang komplit Ya, ya. terus ya Pak, ya Pak. Terus dari kamu di atas kertas aja nih ya? Oh enggak Pak, lapangan ya? Saya ngelihat sih Pak, cuman nggak bisa foto sih Pak. Ngelihat nggak pakai foto ya nggak percaya saya. Ya siap Pak.
Terus dari interception drain ini dia melewati kolektor drain Pak yang ke Warnanya bawah sama. sedikit. Ya warna sama, cuman saya kasih nama B doang Pak. Oh, harusnya dibedain warnanya. Iya Pak. Terus dari kolektor drain dia ditampung di conveyor drain Pak di sini Pak, di jalan raya sini Pak ada sekitar ini tertutup ya Pak ya. Bos, pamit dulu. Nah, terus dia sungainya itu jauh Pak dari saya Pak. Nah di sini Pak. So, ini lokasi saya di sini Pak. Sungainya di sini Pak. Ya, itu gambar di Sungai atas kertas ya. Cibeet. Iya, Sungai Cibeet Pak. Udah, itu aja. Iya Pak, cukup Pak. Oke, makasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Raja Hakos Hasibuan. Siapa? Raja siapa namanya? Komplitnya? Apa ya? Raja Hakko Hasibuan, Pak. Wih, mantap. Ayo, Lay. Izin menjelaskan ya, Pak. Izin, Pak. Yang di sini itu rumah saya, Pak. Mana rumahmu? Oh ya, sebelumnya alamat saya itu di Jalan Jati Indah, nomor 1B, Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Pak. Bandung? Iya, Pak. Izin, Pak. Titik rumahmu mana? Oke, situ ya. Ini, Pak. Rumah saya di sini, Pak. Itu yang warna merah apa? Itu langsung interseptor, Pak. Langsung interseptor, terbuka apa tertutup? Terbuka, Pak. Dari interseptor. Ada fotonya? Anak sungai, Pak. Ada, Pak. Ini, fotonya Pak. mana? Nah, ini Pak yang sebelah kiri itu ya, saluran air gampang. Oke, sip. Ini Terus balik ujungnya, lagi Pak. ke foto, ke peta. Nah, dari interseptor ini langsung ke arah sungai, Pak. Oh, langsung sungai? Citarum, Pak. Iya, Pak. Oh, nggak ada kolektornya? Nggak ada, Pak. Jadi langsung aja, Pak. Karena dia di sini tuh miring 15. Coba fotonya mana? Derajat ya, Pak. Ini, Pak. Dari sini yang kiri langsung ke tengah-tengah, Pak. Nah, langsung ke sungai yang kanan ini, Pak. Terus dari situ ke mana? Ini yang mana, Pak? Yang sebelah kanan. Yang warna biru itu tadi anak sungai Citarum kemana? Masa Dia anak langsung sungai Citarum kecil gitu sih? Dia itu yang paling ujung, Pak, yang di dekat mata air, Pak. Oh. Soalnya ini di bawah di kaki gunung, Pak. Tambah gawean. Jadi langsung aja, Pak, di sini, langsung ke anak Sungai Citarum. Ini itu kalau ini lurus terus itu langsung ke Sungai Citarum, Pak, dari Citarum. Tapi masih jauh sih, Pak, hampir 15 kiloan. Oke. Terima kasih, Raja. Ya, Pak, sami-sami, Pak. Mau langsung nggak mulai. Silakan yang Rana Ramdana Putra. Tolong ya, yang itu yang di mute ya. Siapa yang itu? Tolong di mute itu yang bicara. Kan tujuannya kan mereka desain itu lah ya. Mas Bagus ya. Mas Bagus. Bagus, tolong di mute. Oke. Ayo Rana. Bentar Pak, sedang login untuk buka filenya Pak. Oke. Untuk ditampilkan. Ada banget ya sini. Ketua kelas tolong dikasih tahu tuh Bagus tuh. Ganggu aja. Mana Rana? Sebentar Pak, sedang loading Pak. Loading ya? Agak error sebentar. Kamu posisi di mana ini? Di Bandung Pak. Oh, di Bandung. Di Bandung juga. Hujan apa di sana? Hari ini enggak Pak. Di sini hujan. Sedang hujan Pak. Oke, silakan lanjut. Izin Pak, untuk lokasi saya ada di Komplek Nuansa Mas Pak, di Kelurahan Cipamokolan, Rancasari Pak. Untuk lokasi rumah yang saya berikan tanda merah Pak, gitu ya. Untuk yang saluran interseptornya saya berikan warna toska Pak, gitu ya. Nah untuk yang area hijau di atas ini memang masih kosong Pak, area masih, tapi untuk sementara dijadikan area resapan karena di area sini ada sumur warga Pak, seperti itu. Untuk itu area resapan itu? Ada Pak.
Itu Bagus. karena juga dijadikan taman juga, Pak. Itu. Iya. Lalu untuk yang kolektornya, Pak, ini ada di jalan utama komplek, Pak, yang warna biru muda. Ada dua akses masuk, Pak, ke arah barat sama ke arah utara, gitu ya. Keluar dari komplek ini yang dia jadi konveyornya, Pak. Ada fotonya? Untuk foto saya nggak sempat foto, Pak. Waduh, mengarang berarti ya. Di atas kertas berarti ya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi nggak ke lapangan ya? Ke lapangan karena tiap hari lewat situ sih, Pak, cuma nggak difoto aja. Gitu, Pak. Itu apa yang hijau apa itu? Ini dia untuk badan air penerimanya, Pak, Sungai Apa? Citarum, Pak. Dia anak Sungai Citarum juga, Pak. Anak Sungai Citarum. Ya, Sungai Cipamokolan. Oke. Gitu, Pak. Makasih, Rana. Ya, sama-sama, Pak. Berikutnya. Restu. Iya, Pak. Restu. Aku Ya. manggilnya siapa nih? Restu, Eka, Novi, Sari. Restu aja, Pak. Oke. Baik, selamat malam Bapak dan juga teman-teman. Ini di sini saya menjelaskan terkait saluran drainase. Yang pertama itu untuk Rumahmu apa? Jalan apa? ya, rumah saya ini ada di kawasan perumahan Ciskul, Pak, atau Cisarantan Kulon. Kemudian di Cisarantan Kulon tersebut ada beberapa saluran Kecamatan drainase. apa? Kecamatan Arca Manik, Pak. Oh, Bandung. Iya, betul, Pak. Bandung. Ya, komplit atuh. Kawasan perumahan, Pak. Sok atuh. Ya, di kawasan perumahan saya, di dekat rumah atau kosan saya ini ada saluran drainase tersier dan juga sekunder yang menuju ke arah saluran drainase primer di sini, dan ini masih saluran terbuka ya sampai ke saluran primer ini. Dan jaraknya dari rumah saya jika dihitung itu ada 1,7 km. Kemudian dari saluran drainase ini barulah masuk ke anak Sungai Citarum juga, Pak, yang warna hijau ini. Ada gambarnya kamu penampang tersier apa? Iya, ini yang biru ini, Pak, tersier dan sekunder Enggak, dari penampang fotonya ada? tidak ada, Pak. Oh, berarti di atas kertas ya ininya ya. Iya, Pak. Enggak ke lapangan kan? Ke lapangan, Pak, lewat ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Restu, Terima makasih. kasih, Pak. Rifki, Syah. Siap, Pak. Izin share screen sebentar. Bangga. Oke, sudah terlihat Kak, Pak? Wih, sudah. Silakan dari rumah. Alamatnya apa? Siap. Jadi izin saya menjelaskan sistem drainase yang berada di sekitar tempat tinggal saya, Pak. Jadi sekarang Bekasi saya oge. tinggal di Bekasi Oge, di rumah kos Bu Ina. Di rumah kos Bu Ina itu lokasinya ada dalam klaster, Pak. Namanya itu Gardenia. Nah, di Gardenia ini semua rumah itu pasti mengalirkan airnya lewat interceptor drain, Pak. Interceptor Mana drain di gambarnya? setiap rumah digambarkan dengan warna merah, Itu ini, ya. Pak. Ya, Gambarnya interceptor intersection dari mana ada setiap nggak? rumah di dalam klaster. Ini interceptor, lalu nanti debit airnya akan dikumpulkan di kolektor drain ini, Pak. Nah, warna kuning, kolektor drain. Nanti kolektor drain ini akan mengalirkan airnya ke conveyor drain yang ada di depan klaster. Nah, conveyor drain ini jenisnya saluran terbuka, Pak. Itu kalau misalkan dari sistem drainase secara sistem dan fungsi. Tapi kalau secara fisik berarti yang merah ini interceptor drain bisa dikategorikan sebagai saluran tersier ya, Pak ya. Yang kuning pun tersier. Nah, baru nanti dari tersier ini akan disalurkan ke saluran sekunder. Nah, itu Pak. Gambaran dari drainase mikro di tempat tinggal saya. Keren juga nih. Oke. Oke, selanjutnya yang makronya, Pak. Jadi kalau misalkan Oh kita iya, zoom penting out. itu. Mana? Jelasin. Nah, ini. Betul, Pak. Jadi kalau kita zoom out, jadi rumah saya itu akan dilalui sama aliran sekunder, Pak. Jadi ada 3 sungai kecil di sini, nanti akan bermuara di Kali Ciherang ini, Pak. Jadi di antara Kali Ciherang sama Bendungan Caringin ini bisa berfungsi sebagai itu, Pak, flood control untuk kontrol banjir gitu. Iya. Karena ada Bendungan Caringin juga. Ada Nah, bendungan dari situ Bendungan ya. Caringin di sini baru nanti akan ke badan air pengerima di Sungai Keris, Pak, yang mana nanti muaranya tuh ada di utara.
Karena secara topografi pun kan di utara tuh lebih rendah ya Pak ya, dibandingkan di selatan dari Bogor. Nah, Itu nanti akan utara. subdas mana itu? Ini subdas dari anak subdas Citarum kayaknya Pak, karena berdekatan sama das Citarum yang ada di sebelah Sungai Keris ini gitu. Begitu Pak Kun. Oke, Rifki, nuhun bisanya. Siap, sami-sami Pak. Rizky Fahrezi, ini orang Iran ya? Mana Fahrezi? Ada? Ini ketua kelasnya siapa sih ini? Nggak Saya masuk ya? Pak, iya Pak, belum ada konfirmasi Pak. Kevin, nggak ada kabar ya, Vin? Belum ada Pak. Oke, lanjut. Sandi Nugroho. Baik Pak, izin saya sekian. Pak, izin RR Sekartaji ini. Ini siapa nih sekarang? Oh iya Pak. Raden Roro, Pak. RR Sekartaji. Aku nggak kelewat. Belum. Sekartaji belum. Oke, siap Sabar Pak. ya. Ya. Sandi Nugroho dulu. Baik. Izin Pak, sudah terlihat belum? Baik Pak, jadi tempat domisili saya sekarang di belum nongol. Oke. Sudah ya Pak, oke. Mana rumahmu? Jalan apa? Palmerah. Di padat nih. lokasi saya di Palmerah Pak, di Kecamatan Palmerah, berbatasan dengan Selipi juga. Jadi untuk identifikasi Kencengin dikit suaranya dong. Oh ya Pak. Untuk identifikasi sistem ini saya ada 3 Pak. Yang pertama kolektor, conveyor sama makro. Untuk apa? Inception-nya nggak ada? Saya belum digambarkan Pak. Saya langsung ke yang kolektornya Pak. Kenapa? Di depan rumahmu sendiri itu kan interception. Saya langsung ambil yang seperti ini Pak. Yang mungkin ini kolektor ya Pak atau interceptor? Kamu belum tahu yang namanya interception, kolektor sama conveyor ya berarti ya? Jelasin aja apa maksudmu. Jadi yang pertama ini yang kolektor drain Pak, yang berupa got atau paris, lebarnya sekitar 50 cm. Gambarnya seperti ini Pak, yang di dekat di tempat tinggal saya. Kemudian mengalir ke yang conveyor untuk mengumpulkan dari berbagai saluran. Ini lebarnya sekitar 1 sampai 2 meter. Gambarnya kurang lebih seperti ini Pak, yang di pinggir jalan ini, di bawah beton ini. Kemudian mengalir ke yang sungai utama Pak, yang di main drain atau sungai Grogol. Untuk gambar sungainya seperti ini Pak. Ya. Siapa namanya nih? Rizky ya? Sandi Pak. Ya. Sandi, kamu belajar lagi deh. Kamu salah persepsi semua itu gambarmu. Ya, baik Pak. Coba tolongin gambar visualmu mana tadi? Foto. Oh ini Pak, ini saya ambil dari Pak, dari Google. Enggak, fotomu yang tadi. Nah ini, yang atas, ini Pak. namanya interception dul. Oh iya Pak. Ya. Terus kolektornya coba yang lainnya mana? Di bawah ini Pak. Ya. Itu kan dari rumah-rumah kan itu tadi? Iya betul Pak. Nah ini kolektor. Baru yang ke sungainya itu conveyor ya. Nah ini conveyor yang ini. Terima kasih Pak. Ya, kamu belajar lagi ya. Baik Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk. Sekartaji, monggo, Mbak Ayu nih. Baik Pak, sebentar. Sekartaji kan nama wayang ya. Tampil Pak. Selamat malam Pak Kun. Malam ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saat ini saya tinggal di Serpong Lagon di Tangerang Selatan. Posisi rumah saya ini adalah area perumahan Pak. Kebetulan di perumahan, dan yang warna merah ini posisi rumah saya di
kebetulan di depan rumah saya memang ada selokan, dia drainase mikro, lalu mengalirkan ke arah saluran yang makro. Nah, di mana saluran makronya tersebut adalah Sungai Cisalak, Pak. Ya, tapi Sungai Cisalak tersebut udah ditutup sama pihak perumahan. Jadi dia ada di atas jalan posisinya. Kok Sebagian ditutup? ketutup. Iya, Pak, sebagian tertutup. Tapi yang di Kok bagian ini, ditutup, Pak, dia tutup atasnya gitu maksudnya? iya, maksudnya bagian Oh, atasnya. Cuman yang di iya. bagian sininya masih terbuka nih, Pak, Oh, yang di iya. area sini. Gitu. Nah, terus dari yang Sungai Cisalak ini, Pak, yang mengalir ini, airnya itu ke danau yang ini, Pak, Lubana Senggol ini. Jadi aliran airnya ke sini. Kalau aliran air sudah penuh di Danau Lubana Senggol ini, dia ada pompa yang akan mengalirkan ke Sungai Cisadane. Seperti itu, Pak. Kartaji, Ya, Pak. saya kan mintanya itu ya ada 3 tahapan ya. Oh ya. Ada interception, kolektor, sama conveyor digambarkan. Kemudian ada itu kan termasuk sistem mikro, sistem makronya yang pakai das yang tadi teman-teman siapa Rifki ya secara umum itu masuk Sungai Cisadane itu kalau perumahan itu dekat ke daerah das mana itu yang namanya interpretasi ini ya. Tolong gambarnya diperbaiki lagi. Kamu udah Baik, sistemnya Pak. udah benar, cuma nggak Ya. mencerminkan interception, kolektor, Oke. sama conveyor-nya. Baik, Pak. Jadi kalau pengenalan wilayahnya sudah benar, cuma istilah-istilahnya kan tolong diperbaiki lagi gitu ya. Oke. Baik, warnanya diganti dan dikasih nama Kasih interception nama dan yang conveyor gitu ya, Pak? Baik, gitu Pak. ya. Siapa? Kasih, Pak Kun. Ya, oke. Siwi Pramudita. Hadir, Pak. Di sini ya, Pak. Ya, screen. Oke, Siwi. Baik, Pak. Selamat malam. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit terkait Nggak dengan dengar, Wi. suaranya sudah terdengar, Pak? Udah, sekarang udah. Oke, siap. Untuk rumah saya sendiri ini di Bekasi Utara ya, Pak, di perumahan Taman Harapan Baru di Jalan Emon 3 Blok S19 15A. Jadi kondisinya memang pemukiman padat penduduk, Pak. Dan Tunjukin ya, gambarnya baik. mana. Ini langsung saya share, Pak. Ini di mohon maaf mungkin mappingnya terlalu luas ya, Pak, tapi sebenarnya posisi rumah saya ada di sebelah sini. Jadi untuk saya tandai Siwi, untuk gambarnya ya, nggak berubah di situ aja. sorry, Pak. Ulangi lagi share screen-nya coba. Sudah berubah, Pak? Belum, masih. Nah, udah mulai berubah. Sudah? Oke. Ini Oke. untuk mappingnya, Pak. Jadi saya bagi jadi beberapa apa namanya untuk saluran drainasenya. Yang pertama untuk saluran tersiarnya atau kita sebut interceptor drainnya itu warna hijau. Kemudian ya. dari beberapa perumahan itu akan di-collecting nanti di saluran sekunder yang berwarna orange. Lalu disalurkan ke saluran primernya, Pak, di sebelah sini, dan nanti pada at the end-nya ke pengendali banjir dekat BKT, karena kebetulan perumahan saya itu dekat Cakung, Pak, dekat BKT. Jadi limpasannya mulai dari tersier, sekunder, kemudian nanti ke primer. Gambar-gambar penampangnya di foto nggak? Di foto, Pak. Mana? Sorry. Oke. Nah. Ini untuk yang di area perumahan ya, Pak. Jadi masih drainase ada yang konstruksi terbuka maupun tertutup. Tunjukin itu. Oh, itu dia di bawah ya. Iya, Pakai betul, kursornya dong, tunjukin. Oke. Siap. Ini untuk yang beberapa gang ada yang tertutup, tapi ada juga yang masih terbuka seperti ini. Oke. Kemudian itu yang ini juga tersier. Iya, tersier. Kemudian Terus ini kolektor? juga ini masih dia mengkolektor dari beberapa perumahan ya, Pak. Jadi Mana? tapi masih tersier di sini. Jadi ada sudah muncul, Pak, gambarnya, sorry. Ya, udah. Sudah ya. Jadi ini dari beberapa perumahan dia collecting saluran pembuangan airnya. Oke. Kemudian karena Taman Harapan Baru itu dekat sama Kota Harapan Indah ya, Pak. Jadi dia nanti akan bermuara di kali Kota Harapan Indah. Ini ada pertemuannya dari beberapa perumahan dan ini disalurkan ke saluran sekundernya di perumahan Kota Harapan Indah. Gitu ya.
itu kemudian dilanjutkan ke saluran primer yang mengalirkan. Jadi sebelum langsung masuk ke BKT ada saluran lagi Pak. Kalau saya cek sih di Google itu namanya irigasi gempol Pak sebutannya. Seperti itu. Jadi nanti ini langsung BKT dari gambarnya, kalau ini yang si ujung dari si saluran primernya seperti Iya, itu iya, Pak. iya. Dan ini untuk pengendali banjirnya kan Oh, banjir iya. banjir timur ya Pak. Untuk posisinya di Cakung dan dia itu yang saya cari tahu si BKT itu dia mengakomodir untuk luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Keramat dan Cakung. Kebetulan rumah saya deket yang di area Cakungnya seperti itu Pak. Dan nanti dari banjir kanal timur ini akan dialirkan ke Teluk Jakarta, Laut Jawa. Itu masuk dasnya di banjir kanal situ ya. Iya betul Pak. Oke. Banjir kanal itu buatan itu, bukan yang asli. Tapi memang dimensinya Oh ya. dimensi sudah induk itu. Oke, jelas, clear. Baik Pak, terima Ya, kasih. makasih ya, Wi. Iya, sama-sama Pak. Bagus. Trisandeo. Ya Pak, izin share screen ya Pak. Silakan. Kamu Batak ya? Iya Pak. Oke. Lanjut lah ya. Apakah sudah kelihatan Pak? Dah. Rumahmu di mana? Nah, untuk rumah saya Pak, kebetulan saya ngekos Pak. Untuk ngekosnya di Jalan Kemanggisan Pulau 1, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat Pak. Nah, untuk lokasi kos saya sendiri ada di pin warna merah ini Pak. Di pin warna merah, dan untuk interceptor ini warna merah juga Pak, garis warna merah. Yang dimana garis Terbuka warna nggak merah tuh? langsung kebetulan ini tertutup semua Pak. Tertutup semua ya. Tertutup semua. Dan dari interceptor dia langsung ke Kali Grogol Pak. Kebetulan ini Kali Grogol apa yang warna biru. Itu berarti yang merah kolektor dong tuh. Kan itu nerima dari perumahan kanan kirinya ya. Iya Pak. Waduh, kamu kurang detail gambarnya. Oke lah, terus lanjut. Ada cerita lain? Nah, itu aja sih Pak. Gitu Kebetulan, aja. Oke. Iya. Oke, Trisandio, makasih. Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Si Fani. Oke Pak, mohon bentar. Mana gambarnya? Sudah terlihat Pak. Rumahmu mana? Jalan apa? Di Pak, rumahnya itu di Jalan Pulake di Solok Selatan, Sumatera Barat, Pak. Nah, jadi yang garis kuning ini tuh interceptor drain itu mengalirkan limbah-limbah rumah tangga yang nantinya akan menuju ke kolektor drain ini yang garis biru. Itu sepanjang jalan raya, Pak. Terbuka? Nah, iya Pak, terbuka semuanya. Gambarnya seperti ini, Pak. Ini yang interceptornya, Itu yang interceptor, ini yang kolektornya. atas. Itu kolektornya. Ya, Oke. ya Pak. Oke. Nah, nanti dari kolektor ini dia ngumpul di titik ini dekat rumah saya. Nanti melewati jalan raya itu menuju ke conveyor drain. Itu ada limbah kecil. Nah, Ada fotonya? nanti limbahnya yang ini Pak. Itu ya? Ada. Ya. Iya. Nah, nanti ini yang limbah kecil tadi itu menuju ke subdas di Sungai Pulake. Nah, di subdas sungai ini dia akan menuju ke das Sungai Pagu. Nah, gitu Pak. Itu ya? Ya Pak. Udah, clear. Makasih, ya Burka. Nah, terima kasih Pak. Saya panggil lagi yang belum ya. Effendi nggak masuk? Masuk Pak, tadi kan saya sudah bilang kalau ini perkuliahan pertama saya, jadi saya belum mengerjakan tugas itu. Mungkin Desi. diusulkan di minggu depan Pak. Siap Pak, Desi Pak. Ayo mulai. Mana Des?
Dari rumahmu Udah dulu. muncul belum, Pak? Rumah saya Rumahmu di sini, mana? Pak. Di? Saya itu aslinya Palembang, Pak. Karena Oh ya. saya udah lama nggak pulang dan lupa juga sistem perairan di sana. Jadi saya pakai mes saya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tinggal di Karawang, Pak, di kawasan Hmm. industri, Pak. Bentar. Mana rumahmu di situ ya? Di mes itu ya. Tunjuk pakai kursor. Bentar, Pak, benar, Pak. Oh. Oke, rumah saya di sini, Pak. Ya. Kita tinggal di mes. Kita di sebelah Sungai Citarum. Dari Citarum itu langsung ngalir ke laut ya, Pak. Yang putih ini adalah kolektor drain, tempat pengumpulan airnya, salurannya. Terus ini Sungai Citarumnya ya, Pak. Jadi sistem perairan kita tuh memang langsung ke sungai, Pak. Jadi nggak ribet. Kolektor lain lagi masalahnya ya, yang tempat yang jauh itu. Ini jalannya, Pak. Jalan apa namanya? Jalan raya kawasan industrinya. Jadi dari sini ke kawasan industri itu lumayan dekat, Pak. Nggak begitu jauh. Ya, itu kan jalan kawasan industri itu masih sebelahnya sungai, Pak. Sungai Kalimalang, Sungai Citarum. yang putih ini apa? Yang putih itu, yang tanda panah putih itu apa? Nah itu, yang itu tadi itu. Jalan, Pak. Kolektor drain. Jalan apa kolektor drain? Gimana sih? Jalan, Pak, jalan. Jalan kolektor drain, Pak. Di tempat di got yang itu jalan apa kolektor drain? Kolektor drain, Pak. Apa namanya? Saluran pengumpulan limbah yang dari pabrik gitu loh, Pak. Paritnya gitu. Terus dibuangnya kemana? Dia dikumpulin ke sini, Pak. Ada yang ke sini. Ke sungai? Sini, Pak. Enggak, dia ada tempat pengumpulan, Pak. Di sebelah sini tuh Kamu khusus limbahnya mereka, Pak. Bukan menjelaskan drainase, tapi menjelaskan air limbah. Ya, Pak. Ya. Ini lain lagi masalahnya, ini drainase harusnya. Jadi kamu pahamatannya bukan air limbah. Itu limbahnya limbah di industri. Siap, Pak. Nanti dipelajari lagi, Pak. Iya. Biar lebih paham. Oke, makasih. Siap, Pak. Ada lagi yang belum? Lutfi, Bapak. Apa? Lutfi. Lutfi tadi mental apa gimana kurang masuk? Ezra juga belum, Pak. Bentar. Juli. Tadi absennya tadi. Oh ya Lutfi, oke. Lutfi atau Ezra? Islamiyati. Iya, Bapak. Kelamaan sih tadi. Iya, soalnya tadi pakai itu, Bapak. Tab. Ayo, Ini udah ganti ke laptop. Udah kelihatan, Bapak. Hampir kelihatan. Ya. Baru huruf-hurufnya doang. Nah, udah sekarang udah. Jadi Mana Bapak, rumahmu di mana rumahmu? rumah saya di sini, Bapak. Mana? Yang ini. Yang ada warna biru. Alamat rumah saya di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Wih. Tomohon ya? Iya. Terus Bapak, rumah saya ini pemukimannya itu dari dataran tinggi, Bapak. Nah, terus Bapak, yang kuning ini saluran tersier, Bapak, atau interceptor. Terus Bapak, dia mengalir ke sini, Bapak, ke jalan raya, ke aliran saluran sekunder, Bapak. Kalau untuk yang conveyor drain-nya, Bapak, dia ke area Tondano, Bapak, tapi Tondano itu udah nggak masuk ke Kota Tomohon. Dia udah masuk ke Kabupaten Minahasa sendiri. Jadi jauh lah ya? Iya, jauh, Bapak. Itu, Bapak. Jadi pasti alirannya ke sana gitu ya? Iya, dia dari sini, dekat di sini, dari masjid sini, dia ada foto penampang saluran tersiernya, interception, ada fotonya? Enggak, Bapak, enggak ada ya? foto. Berarti di atas kertas saja ya, Lipsi ya? Iya. Oke. Tapi di sini Bapak ada kali sih, Bapak, kecil. Kali buat apa? Pembuangan dari pabrik. Oh, beda lagi masalahnya ya. Oke, makasih Lutfi. Ya, Bapak. Yang belum siapa lagi? Haidar Anwar udah belum? Udah masuk ya? Udah, Pak.
Belum, Pak. Belum kan? Khaida Anwar. Udah tadi saya udah. Halda ya? Iya, Pak. Halda kok belum saya sih. Udah ya, iya ya. Mohon maaf, Pak. Ezra, Pak. Apa? Ezra, Pak. Ezra, saya cari dulu. Tadi kenapa enggak ini? Tadi masih dalam perjalanan pulang, Pak. Oh, dia baru perjalanan pulang ya? Iya. Sekarang udah nyampe rumah? Apa masih Udah, di Pak. kafe? Siapa? Siapa namanya? Ezra Damantara. Ya, Ezra Nathanael dan Oke. Oke. Sekarang udah stay ya. Sudah, Pak. Ayo lanjut. Baik. Oke, sudah terlihat, Pak? Ya, kebetulan domisili saya sekarang di Bekasi Utara, Pak. Kota Bekasi, Kelurahan Kalibang Tengah, dan ini tempat tinggal saya. Nah, dari tempat tinggal saya itu drainasenya berupa inceptor drain. Dia got-got kecil gitu, yang mengarah langsung ke kolektor drain. Dari kolektor drain yang garis putih, langsung ke conveyor drain. Ini kali, kita nyebutnya Kali Alinda karena di depan perumahan kita sih, Pak. Lalu dari conveyor drain ini sebenarnya kalau diterusan ke utara lagi, tadi kalau nggak salah ke tempatnya Mbak Siwi juga sih, Pak. Apa? Ke Harapan Indah juga. Jadi ada foto-fotonya? Kalau foto saya nggak ada, Pak, visualnya. Berarti di atas kertas saja ya? Di atas kertas, Pak, ya, Pak. Oke. Seperti itu. Nanti dari perumahan kami ke atas lagi ke daerah Harapan Indah, THB dan sekitarnya, lalu endingnya ke Jakarta Timur, Pak, BKT, Pak, Banjir Kanal Timur. Banjir Kanal. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik. Udah semua ya? Kecuali Effendi Asari tadi ya? Bapak mau itu Bapak bilang yang Rizky Farezi, Bapak. Hah? Yang Rizky Farezi tadi nge-WA Bapak. Yang belum sempat presentasi, katanya lagi patroli katanya Bapak, susah sinyal. Siapa namanya? Rizky Farezi. Ada kabar ya? Iya, katanya lagi patroli terus susah sinyal. Terus zoom-nya kata keluar itu pas dicek lagi kata Bapak. Domisili di mana Rizky Fares? Nggak tahu Bapak. Ada kabar ya? Iya, tadi nge-WA itu Bapak. Nge-WA itu ke saya Bapak. Rizky Fares, oke. Nggak apa-apa. Ya, itu kan kalau asal ngabari saya bisa dimengerti ya. Asal ngabari juga nggak bohong. Ya, dan kita serius pelajarannya ya. Ngarang-ngarang. Jadi itu tugas ini tuh dikandung maksud tuh ada harus yang namanya teknik lingkungan tuh harus peka dengan lingkungan, ya tanggap dengan lingkungan ya. Jadi nggak cuek dengan lingkungan. Dimulai dari drainase yang apa di depan matamu seperti apa, gitu ya. Ada yang sistemnya ngarang-ngarang di atas kertas, ada yang benar-benar visual, diambil fotonya jalan-jalan, itu semuanya tercermin dari kesungguhan Anda dalam menyikapi kaitannya dengan pelajaran ini. Saya kalau jelek saya bilang jelek, kalau bagus saya bilang bagus ya. Jadi yang saya hargai usahanya itu sesuai dengan apa yang saya tanya, ada mikro, ada makro. Itu yang bisa menjelaskan secara detail itu hanya 3 orang di sini ya. Pertama itu Angga ya, Angga, saya puas dengan apa yang ditampilkan Angga ya. Jadi bisa mencermati dari bahasa dari apa soal yang disampaikan. Kemudian Rifki Syah juga saya excited juga dari tampilan presentasi kamu ya, Rifki Syah. Kemudian yang terakhir Zivana Jariska ya, Zivanti.
ya agak memenuhi ekspektasi saya. Nah, itu saya hargai. Saya berikan nilai lebih dari ketiga teman-teman ini, dan nilai yang nggak bagus juga dari apa yang kamu presentasikan di sini. Berarti kamu responsif dari pelajaran saya, nggak menyepelekan, nggak cuek gitu ya. Kelihatan semua dari presentasi-presentasi yang kamu sampaikan ke saya. Itu untuk jadi bahan-bahan masukan saya ke depan. Tolong ya, Anda punya hak, punya kewajiban. Kewajiban Anda itu ya menerima pelajaran dengan baik ya, tidak main-main gitu ya, yang serius. Dan saya punya kewajiban juga untuk menyampaikan secara maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya apresiasi di kelas ini yang sebanyak ini, saya anggap mayoritas sudah respon ya. Jadi yang berhalangan pun juga mudah-mudahan di lain waktu bisa disampaikan ke saya. Mungkin itu saja kuliah dari saya malam hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon izin saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kun, makasih Pak Kun. Terima kasih Pak Kun. Sehat selalu.